dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Budi Setiawan Nasution, Seed Sales and Marketing Head dari PT Bakri Sawit Unggul, dan selamat datang sering kami hormati seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama hari ini dalam rangka webinar Benih Sawit Week dengan tema mengenal varietas unggul dan tata cara pemesanan sawit di PT Bakri Sawit Unggul. Ya, baik Bapak Ibu, senang sekali saya Devi Latifatul Fitri yang akan memandu webinar pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan semoga webinar hari ini tidak melunturkan ya semangat kita bersama untuk mengikuti webinar yang sangat luar biasa dengan tentunya narasumber-narasumber juga yang luar biasa kita hadirkan bersama. Baik, nanti kita akan membahas mengenai apa saja pengenalan karakteristik dan keunggulan varietas unggul di PT Bakri Sawit Unggul, kemudian potensi produktivitas dan manfaat penggunaan benih sawit yang berkualitas untuk menghasilkan panen yang optimal, kemudian bagaimana tata cara persyaratan dan alur pemesanan benih resmi secara tepat dan terpercaya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir, mohon izin saya mau sapa dulu ya. Bapak Budi Setiawan Nasution. Selamat Ya, pagi, Pak. pagi Mbak Devi. Ya, bagaimana Pak untuk kabarnya hari ini? Kabarnya pagi ini sudah mulai lapar nih Mbak. Sudah mulai lapar ya, Pak. Kita puasa ya, Pak ya. Ini hari pertama. Semoga tetap semangat ya. Siap, siap Mbak, Insya Allah. Ya, ini saya lihat senyum Pak Budi ini sungguh membuat semangat para peserta kita juga hari ini tentunya. Insya Allah Mbak, Insya Allah. Mudah-mudahan bisa lancar terus Mbak. Ya, baik Bapak Ibu, ini Pak Budi merupakan Seed Sales dan Marketing Head di PT Bakri Sawit Unggul. Nanti kita akan bersama-sama untuk membahas materi yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk selanjutnya, mungkin kita langsung saja agar menghemat waktu kita ya hari ini. Berhubung kita hari ini pertama puasa, jadi mungkin nanti ada lemes-lemesnya sedikit gitu ya Pak ya. Jadi biar tetap semangat. Kita bisa mulai untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiawan Nasution. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang barusan Imlek, kita ucapkan juga lah selamat tahun baru Imlek. Nah, yang untuk yang berpuasa, kebetulan kita juga lagi berpuasa saat ini. Alhamdulillah hari pertama berpuasa kami dari Bakri diberikan kesempatan pertama kali, jadi apa namanya, langsung bekerja, langsung beribadah ini judulnya ini Mbak Devi. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, baik dari instansi, pekebun, petani, dan tadi ada juga yang dari perusahaan yang sudah hadir, yang juga mitra penangkar kami ada Bang Ibnu dari Sekadau, dari CV Mana Usaha, kemudian ada rekan-rekan kita Pak Yogi, kemudian ada Bang Wawan yang selalu hadir. Terima kasih udah join. Jadi untuk tidak memperpanjang lebar, karena sesi diskusinya nanti ada ya Mbak Devi ya. Langsung izin saya share screen untuk bisa memperkenalkan kembali dan bagi yang belum tahu juga biar lebih paham mengenai benih unggul, terutama dari yang dikeluarkan oleh Bakri Sawit Unggul. Nah, apakah sudah terlihat Mbak Devi, Bapak Ibu Ya, sekalian? sudah Pak. Nah,
Jadi izin memperkenalkan nama kita sekarang ada Bakri Sawit Unggul yang sebelumnya itu dari PT ASD Bakro El Pamsid Indonesia. Jadi sejak 2025 kita berganti nama menjadi PT Bakri Sawit Unggul. Nah, untuk milestone sendiri, PT Bakri Sawit Unggul itu dari awal dibentuk itu tahun 2005 adanya MOU antara Bakri Sumatera Plantation dengan ASD Costa Rica itu pada tahun 2005 menindaklanjuti dari kesepakatan tersebut dilakukan penanaman pohon induk dari tahun 2007 sampai 2009. Nah, kemudian dilakukan pengujian untuk penanaman anakannya itu ditanam tahun 2010 di mana sudah bisa dipanen di tahun 2020 2012. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ada perubahan entitas yang sebelumnya jadi PT ASD Bakri Oil Palm Seed Indonesia berganti nama menjadi PT Bakri Sawit Unggul di mana ini adalah salah satu anak usaha dari PT Bakri Sumatera Plantation. Dengan rilis varietas itu ada 4 kali kita lakukan. Pertama itu 2015 untuk varietas Spring dan Temba. Kemudian tahun 2016 ada Supreme CR dan Ovan CR. Kemudian ada yang kelanjutannya moderat resisten Ganoderma di tahun 2022 yaitu varietas Spring Emergano dan Temba Emergano. Kemudian dilanjutkan tahun 2024 yaitu Tanza Emergano dan Kompak Emergano. Lebih lanjut nanti akan kami detailkan di slide berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin ini pengetahuan umum ya. Ternyata di Indonesia itu sudah ada 89 varietas yang sudah dilepas di mana ini bisa dilihat ada beberapa produsen yang juga varietas yang dilepas dari masing-masing produsen yang paling banyak tentu PPKS Medan. Nah, dari 89 varietas yang sudah dilepas itu ada 12 varietas yang moderat resisten terhadap Ganoderma, kemudian ada 4 varietas yang toleran kekeringan dan 1 varietas yang fulvirescens. Jadi eh, di Indonesia sendiri dari 20 produsen benih sudah ada 89 varietas. Nah, ini bisa menjadi pilihan baik itu pekebun, petani maupun perusahaan ataupun stakeholder lain yang membutuhkan varietas yang spesifik dengan lahan dan kebutuhan masing-masing. Nah, di Bakri Sawit Unggul sendiri itu adalah apa namanya ya perusahaan yang berkecimpung di dunia kelapa sawit, terutama di bagian penelitian, pengembangan dan di penjualan benih. Nah, untuk sekilas tentu ada beberapa hal yang menjadi faktor kunci dalam pengelolaan kebun. Yang pertama itu adalah iklim. Iklim ini sudah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, baik itu curah hujan, sinar matahari ataupun temperatur, dan termasuk ketinggian dari tanaman berupa topografi, drainase, kesuburan, dan tanah itu sendiri. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus ada input baik itu di agronomy practices untuk untuk apa kita bilangnya mengelola dari faktor pembatas tadi yang terutama dari sisi iklim dan juga lahan. Nah, yang pengelolaan optimal itu yang bisa kita lakukan sebagai pekebun, terutama itu adalah di agronomy practices, baik itu dari sisi pemupukan, pemeliharaan, pengelolaan hama penyakit, maupun panen. Nah, ini juga hal-hal yang bisa kita lakukan yang menjadi faktor penting dalam pengelolaan perkebunan. Nah, kami hadir dalam faktor lainnya yaitu faktor genetik planting material di mana setelah iklim bisa sesuai, kemudian 100 ribu. pemeliharaan kita sudah optimal, Yes. maka langkah selanjutnya adalah penggunaan benih unggul. Nah, di sini ada perbandingan antara produktivitas dari benih unggul dibandingkan dengan benih ilegal, di mana ada gap sebanyak 65% kalau penggunaan benih yang ilegitim ataupun ilegal dibandingkan menggunakan
varietas-varietas unggul yang terutama yang diproduksi dari PT Bakri Sawit Unggul. Nah, kita lihat di sini untuk ton head per hektar per tahun, kalau pakai benih ilegitim ataupun ilegal, itu sangat jauh gapnya, di mana bisa kita lihat kemurniannya sendiri kalau pakai yang benih unggul di Kalipe dari sumber benih, itu yang bisa didapatkan dari sumber benih nasional, potensi tanaman bisa kita maksimalkan 100%, di mana kalau yang dari ilegal ini ada kemungkinan yang bisa kita dapatkan, di mana dari tanaman ilegitim itu bisa kita, ataupun yang ilegal, ataupun yang abal-abal itu bisa kita dapatkan tidak 100% DKLP ataupun tenera. Tetapi bisa komposisinya sebagai berikut: 25% Dura, 50% Tenera, 25% Pisipera. Dan ini sudah dipastikan tidak ada sertifikasinya. Dan ini yang menjadi topik diskusi sebenarnya di petani pekebun kelapa sawit kita. Kan sama aja, Pak. Sawit itu kan berbuahnya tetap sawit. Yang dihasilkan juga tandan, yang dijual juga minyak. Betul, Pak. Nah, tetapi ada faktor-faktor keberuntungan. Ya, kalau beruntung Bapak dapat 50% tenera. Ini yang dapat ditanam di kebun Bapak, ini hasilnya bisa baik, cukup, oke, tetapi ini ada peluang 50% lagi di kebun Bapak, di mana potensi yang dihasilkan itu berasal dari 25% Dura dan 25% Pisipera. Nah, kalau ini yang terjadi, yang 50% di luar tenera yang tertanam di kebun kita, ini yang akan menjadi masalah ke depannya, di mana kita sudah punya investasi lahan yang bagus, lahan sudah oke, modal sudah cukup, tetapi bahan tanaman yang digunakan ternyata tidak sesuai. Bahkan yang didapatkan hanya Dura dan Pisciperanya. Maka produktivitas tadi tidak maksimal, sehingga potensi penghasilannya itu cuma bisa dapat di angka 15 sampai 18 ton, itu sudah maksimal per hektar per tahun. Nah, untuk material genetik dari bakri sawit unggul itu kita dapati di ASD Costa Rica, kemudian kita lakukan pengembangan di unit Kisaran, di seed garden kami di Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sehingga kita dapatkan varietas-varietas yang bisa kita nyatakan unggul dan bisa digunakan oleh masyarakat umum. Yang pertama itu ada varietasnya Temba. Ini kita buat tagline-nya itu higher planting density. Kemudian ada varietas Spring dengan tagline kita low high increment dan harvest longer. Kemudian ada series Emergano part 1, itu ada Temba Emergano dan Spring Emergano, di mana ini adalah hasil pengembangan kita dari varietas Temba dan Spring. Jadi kita dapati varietas yang moderat resisten Ganoderma dari varietas Temba dan Spring sebelumnya. Nah, kemudian di tahun 2024 tadi kita sudah dapat rilis varietas terbaru, di mana kita dapat rilis varietasnya itu dengan nama Tanza Emergano dan Kompak Emergano. Kenapa ini new variety? Karena ini varietas yang induk berbeda dari sebelumnya. Kalau kita tahu umumnya di Indonesia itu pohon indunya berasal dari Delidura. Nah, untuk yang Tanza dan Kompak Emergano, ini pohon indunya berasal dari dura yang berbeda. Jadi kita tidak menggunakan delidura dalam perakitan genetik dari Tanza Emergano dan Kompak Emergano. Nah, kemudian sumbernya dari mana? Nah, sumber yang kita gunakan dari PT Bakri Sawit Unggul itu semuanya dari Costa Rica. Nah, untuk tahap awal di tahun 2007 penanaman kita gunakan 200 dura, di mana terdiri dari Cemara, Harrison Cresfield, Mardi, Sopin, dan Dami. Oh, apanya? Daerah. Nah, kemudian introduksi itu diuji di 3 lokasi untuk multi lokasinya. Kita ada di Kisaran, kemudian ada di lahan gambut, ini masih di Sumatera Utara, kemudian ada di Sumsel, di lahan dengan lahan yang relatif kering,
Kemudian untuk representatif wilayah tengah dan timur ditanam di Kalimantan Tengah, tepatnya di Lamandau. Kemudian untuk biji pera yang kita gunakan sendiri itu ada 52 biji pera dengan crossingnya berasal dari lini Nigeria, Ghana, Evolution, Compact, Afros, dan Econa. Nah, dari crossing 200 Dura dan 52 PC perak ini kita seleksi, kita uji, kita cek mana yang bisa menghasilkan varietas-varietas terbaik yang akan eh, digunakan di perkebunan Indonesia. Di mana crossing ini sebelumnya adalah crossing terbaik di Costa Rica. Nah, kita uji di Indonesia, kita lakukan uji multilokasi untuk membuktikan mana varietas-varietas ataupun hasil-hasil persilangan yang terbaik yang akan digunakan di perkebunan Indonesia. Nah, dari hasil seleksi itu kita lakukan seleksi dari baik itu dari seleksi Dura ataupun PCPR-nya kita sudah dapatkan di mana kita dapatkan dari seleksi Dura sendiri itu eh, tinggi dari mesokapnya, kemudian laju pertumbuhan meninggi yang lambat, dan tentu saja produktivitas yang tinggi. Nah, tiga karakter utama ini sudah bisa kita dapatkan hasil pengujiannya sejak tahun 2015. Nah, kemudian untuk biji peranya sendiri itu ada tiga hal juga yang kita seleksi, terutama figure tanaman, di mana kita cari tanaman-tanaman yang terbaik dengan figure yang medium, tidak terlalu besar, kemudian model resisten terhadap penyakit, dan juga jumlah tandan yang tinggi. Nah, tiga hal ini yang kita seleksi, baik itu seleksi Dura maupun seleksi Piscifera-nya. Jadi, bagaimana cara mendapatkan benih unggul? Kenapa sih ini? Nah, ini nanti pasti akan muncul, terutama saya duga ini dari dua orang yang akan bertanya hal ini, yaitu ada Pak Rihan nanti dan Pak Yogi. Gimana sih? Kenapa sih antriannya bisa lama? Nah, ternyata prosedur produksi benih unggul sendiri itu tidak bisa kita produksi dalam waktu yang cepat. Nah, ini contoh prosesnya. Kita seleksi pohon induknya dan kita dapatkan bunga betina reseptif. Kemudian bunga jantan antesis ini kita panen untuk bisa dapatkan polennya. Kemudian proses pembungkusan bunga dan penyerbukan. Nah, untuk proses ini aja, ini sudah kita butuh dari kemunculan bunga itu sampai 1 bulan. Hanya proses ini saja di luar dari proses pematangan buah. Nah, untuk proses pematangan buah ini kita butuh waktu lagi 5 bulan. Jadi total itu butuh 6 bulan hanya untuk panen tandannya, mulai dari persiapan bunga, penyerbukan sampai pemanenan. Nah, setelah kita panen masih butuh kita proses lagi, mulai dari pengupasan, penghitungan, penyimpanan, sampai bisa kita seleksi, kemudian kita periksa mutunya dan kita lakukan pengemasan. Nah, dari butuh waktu proses ini saja yang kita lihat fotonya hanya berapa, ini butuh waktu kurang lebih sampai 3 bulan. Nah, kalau kita totalkan untuk menghasilkan kecambah untuk pengiriman mulai dari proses persiapan bunga sampai bisa kita salurkan itu butuh waktu kurang lebih 9 bulan Bapak Ibu. Nah, ya, inilah yang salah satu faktor yang menyebabkan dengan tingginya demand saat ini proses waktu tunggu untuk penyediaan benih memakan waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian untuk alur produksi benih dan sertifikasi ini bisa dilihat dari program pemulihan tadi yang kami sebutkan di awal itu tidak butuh waktu yang cukup panjang, di mana program pemulihan itu butuh waktu 10 sampai 15 tahun, kemudian kita silangkan lagi 5 bulan, TBS-nya dan pengelolaan ini butuh sampai 3 bulan sampai sertifikasi benih. Kemudian untuk dari penanaman kecambah sampai pre-nursery itu butuh waktu 3 bulan. Dan kemudian kita besarkan 9 bulan sampai usia 12 bulan total mulai dari kecambah sampai itu bisa kita sertifikasi. Dan ini adalah rekomendasi umur tanaman yang terbaik yang akan bisa Bapak Ibu tanam di perkebunan
kelapa sawit baik itu mandiri maupun di perkebunan swasta ataupun negeri. Nah, untuk kemudian yang kita pentingkan berikutnya itu adalah legalitas benih. Mengapa legalitas benih itu penting? Karena ini adalah memberikan kepastian bukan hanya hukum, tetapi memberikan rasa percaya kepada konsumen, baik yang dilakukan oleh produsen benih dan pemerintah, bahwasanya benih yang dipasarkan, yang disalurkan, diterima adalah benih-benih yang sudah tersertifikasi dengan jaminan kualitas yang baik. Kemudian kita dengan adanya legalitas benih tadi kita bisa nyatakan kemurnian dari varietas itu sendiri dan jaminan mutu kepada konsumen. Nah, untuk legalitas sendiri, varietas Temba dan Spring, kemudian varietas-varietas yang dipasarkan oleh PT Bakri Sawit Unggul, ini kita sampaikan tadi di awal juga untuk Temba dan Spring kita lepas tahun 2015, Ovan dan Supreme itu tahun 2016, kemudian Temba Americano dan Spring Americano tahun 2022, kemudian yang varian terbaru Dura yang berbeda bukan Deli Dura itu tahun 2024. Kemudian karakteristik dan keunggulan dari benih bakri sawit unggul itu sendiri itu ada di karakter dari morfologi tanaman yang kemudian produktivitas tinggi, moderat resisten terhadap penyakit, dan bisa kita nyatakan dari karakter-karakter yang dimiliki dari benih unggul yang diproduksi oleh bakri sawit unggul lebih baik dari varietas-varietas sebelumnya. Nah, karakternya itu sendiri seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk varietas Temba itu bisa kita tanam di 160 pokok per hektar dengan yield potensial 40 ton per hektar per tahun dan laju pertumbuhan meninggi 60 sampai 65 cm per tahun. Untuk varietas Spring ada perbedaan, itu ditanam di 143 pokok per hektar. Kemudian yield potensial di angka 38 ton 5, dengan laju pertumbuhan meninggi 50 sampai 55 cm per tahun. Nah, untuk Supreme dan Ovan ini karakternya sebagai berikut dan ini belum kita produksi ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Masih hanya Temba Spring, kemudian Temba Emergano dan Spring Emergano. Nah, untuk Temba Emergano sendiri ini bisa ditanam juga sama karakternya dengan Temba dan Ada Spring, juga. 160 pokok per hektar, Iya. 40 ton per hektar per Oh, tahun, oh laju ya deh. pertumbuhan Oke. meninggi 60 sampai 65 cm per tahun. Di mana Temba Oh, dan belum Spring itunya. Emergano itu lebih Oh ya. moderat tahan, moderat resisten terhadap serangan Ganoderma dengan daya adaptasi yang cukup baik, daya adaptasi yang baik di lahan-lahan marginal. Nah, untuk Tanza Emergano dan Kompak Emergano ini punya karakter yang sedikit berbeda, di mana bisa kita lihat untuk kerapatan bisa kita tanam masih di 160 pokok per hektar, tetapi ada penurunan yield potensial dari 40 dan 38 ini menjadi 35 ke 34 ton per hektar per tahun. Nah, poin kelebihan dari Tanza dan Compact Americano ini Tadi adalah di salah bawah kaki satunya. itu lah, di dalam kardus bawah kaki. Yo, kaki di mana pula? Pindah-pindahin. Kiri, kiri, kiri. Jadi salah satu karakter yang baik dari Tanza dan Emergana itu salah satunya adalah di laju pertumbuhan meninggi per tahun ini lebih rendah dari varietas Temba dan Spring ataupun Temba Emergano dan Spring Emergano dengan laju pertumbuhan meninggi per tahun hanya di 45 sampai 50 cm per tahun dengan ketahanan terhadap Ganoderma yang juga lebih tinggi dari varietas sebelumnya. Kemudian ini contoh beberapa tanaman yang kita tanam. Ini lokasi di kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dari data collecting yield yang kita lakukan di tahun 2025, ini ditanam di lahan Bapak Manajer ini, Pak Billy Damanik. Tahun tanam 2019 sudah mencapai hasil di angka 32,5 ton dalam waktu tahun 2025. Ini hasil yang cukup baik di tanaman perkebunan. Kemudian di area petani juga ada ini Bapak Riko ini ya.
dari Bengkulu yang juga menanam varietas Temba. Nah, untuk yang varietas Spring sendiri ini ada ditanam di PT ESI di Kebun BM berlokasi di Simalungun, Sumatera Utara. Ini kita dapatkan hasil TM1 itu dapat yieldnya 16,10 ton, di mana TM2 terakhir tahun 2025 kita dapati yield per hektarnya sudah mencapai di angka 29,11 ton per hektar per tahun. Nah, ini yang data yang kita dapatkan dari konsumen kita di PT ESI di Kebun BM di Simalungun, Sumatera Utara. Kemudian untuk hasil di kisaran Sumatera Utara sendiri, tahun tanam 2018 dengan luas 14,20 hektar, itu kita start panen di 31 bulan. Tahun 2024 mencapai 29,64 ton per hektar. Kemudian di tahun 2025 hasilnya mencapai 32,4 ton. Jadi hasil yang cukup baik kita dapati dari varietas Temba dan Spring, baik itu ditanam di konsumen kita di luar dari PT Bakri ataupun di grup Bakri sendiri. Kemudian ini contoh performance tanaman yang ditanam di PT Permata Sawit Mandiri TM1 dan TM2 di Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat. Nah, ini juga penting untuk Bapak Ibu yang di PSR, kenapa harus menggunakan benih unggul. Jadi dengan penggunaan benih unggul, contoh varietas Spring, kita sudah bisa menghitung kapan kita bisa dapati break-even point-nya. Nah, dari hasil yang sudah kita lakukan, penghitungannya, kita bisa BEP itu di T4 ataupun 6 tahun setelah penanaman, di mana total pengeluaran yang kita keluarkan itu bisa mencapai 133 juta. Kita estimate hasilnya 34,2 ton per hektar dengan harga TBS ini yang sudah sangat rendah di angka 1.700, maka total pendapatan rekapitulasi hasilnya bisa mendapatkan 141.930. Nah, ini sudah dapat kita dapati di tahun produksi keempat, di mana T4 kita sudah bisa break even point. Hal yang sama juga kita dapati di varietas Temba, di mana total pengeluaran itu 138 juta, kemudian dengan yield potensial kita turunkan di angka 36 ton, dengan price 1.700 rupiah, walaupun ini sudah sangat rendah mungkin sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita dapati juga BEP-nya di angka 148 juta. Jadi di T4 kita sudah bisa break even point. Jadi kita sudah bisa menghitung keuntungan ataupun kapan kita bisa balik modal dalam pengusahaan kebun kelapa sawit. Nah, kita lanjut di areal pembibitan yang dikelola oleh Grup Bakri sendiri, itu kita berada Malam di Seed bisa kok, Garden malam di bisa kok, aja kisaran bisa malam. Sumatera Utara. Kemudian di Jambi kita Jam ada di berapa PT kakak sini? Bukannya jam 5, kak aja mau. Jadi yang di Jambi kita ada di PT Agrowiana yang berlokasi di Tanjung Jabung Barat di Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu yang butuh bibit siap tanam, nanti juga bisa menghubungi lokasi-lokasi yang berada di bawah ini. Nah, ini beberapa mitra produsen pembesaran kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bisa dicatat mungkin ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa mitra produsen kami untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam menerima bibit siap tanam yang berkualitas, yang baik. Jadi kita ada di Aceh, kemudian ada di Banten, kemudian ada di Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, Puasa di. Timur, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Jadi sudah banyak provinsi yang kita hadir dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengembangkan kemitraan ke berbagai eh, lokasi ataupun provinsi kelapa sawit lainnya. Nah, beruntung di sini saya ada kehadiran teman kita dari CP Amanah Usaha ya, Bang Ibnu, itu sudah ikut hadir dalam meeting, dalam pertemuan di Zoom meeting kita kali ini. Nanti mungkin bisa memperkenalkan diri juga Bang Ibnu, bagaimana terkait pertumbuhan dan perkembangan benih kita di fase pembibitan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kebutuhan Bapak Ibu di bibit siap tanam nanti bisa didapatkan di beberapa lokasi sebagai berikut. Nah, untuk kecamba sendiri,
Itu bisa langsung nanti melakukan pemesanan ya, di mana untuk pemesanan bisa langsung ke saya dengan nomor sebagai berikut dan juga ke Bapak Arif, ataupun bisa langsung ke lokasi kantor kita itu ada di Jakarta. Tetapi di Jakarta ini hanya representatif office, Bapak Ibu sekalian di komplek Bakri Tower ya, Rasuna Epicentrum di lantai 19. Kemudian untuk melihat keseluruhan kebun, baik itu proses perbenihan pohon induk, perkecambahan maupun tanaman yang sudah ada, nanti bisa datang ke operation office kami, itu berada di kisaran di Jalan Abdi Setia Bakti, Kelurahan Sidomukti, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, bisa juga melakukan pemesanan melalui aplikasi ya, kita ada di App Store. Bisa dilakukan pemesanan melalui aplikasi dengan unduh aplikasi di Play Store, kemudian isi data dan lakukan pemesanan setelah terverifikasi di aplikasi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di ulang tahun ke-84 Bakri ini kami melakukan sesuai dengan tagline kita. Jadi Bakri Sawit Unggul ini melakukan yang terbaik dan Bakri Group adalah aksi nyata untuk Indonesia. Terima kasih Mbak Devi, saya kembalikan ke Mbak Devi. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Budi Setiawan Nasution yang telah menyampaikan atau memaparkan materi kita pada hari ini yang sangat luar biasa sekali ya, tentunya. Nah, ini mungkin kita, Bapak Ibu, langsung saja lanjut ke sesi diskusi. Gimana untuk Pak Budi sudah siap untuk sesi diskusinya? Alhamdulillah, insya Allah sudah siap. Ini juga ada saya didampingi oleh dari Sebenarnya nggak tega quality assurance kami ya. Jadi gimana? untuk memastikan juga dan juga tim dari riset ada Bu Loli Papahan nanti mungkin bisa bergabung juga Bu Loli nanti. Silakan Mbak Devi. Ya, baik. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Disilahkan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung bisa mengaktifkan audio, kemudian em, menyampaikan pertanyaannya ataupun dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Ya, mohon izin Pak Budi, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Bejo Utomo. Ini saya izin bacakan, bagaimana syarat menjadi mitra produsen pembesarnya? Mohon izin tanggapannya, Pak. Ah, baik, ini dari Pak Bejo ya. Pak Bejo untuk syaratnya sendiri. Kalau kita syaratnya sih sesuai dengan syarat yang diajukan pemerintah aja, Pak. Di mana untuk mitra produsen pembesaran sendiri itu membutuhkan tentu badan usaha. Badan usahanya itu bisa perorangan ataupun badan usaha lainnya ya, bentuk CP, koperasi ataupun bahkan perusahaan. Nah, untuk izinnya sendiri itu yang kita butuhkan adalah NIB, kemudian kita butuhkan yang terutama adalah kalau dulu namanya izin usaha produksi benih, itu yang dikeluarkan dan diproses di oss.go.id dan kemudian sertifikat standar. Jadi sebenarnya kita butuhkan itu dan nanti surat kerjasama akan kita siapkan untuk Pak Bejo. Kalau boleh tahu Pak Bejo lokasi di mana Pak Bejo? Nanti bisa sharing langsung untuk menjadi mitra pembesaran dari PT Bakri Sawit Unggul. Begitu, Mbak Devi. Jadi sebenarnya kita mengikuti regulasi dari pemerintah ya, Mbak ya. Jadi yang kita butuhkan tentu NIB, kemudian IOPB, akta pemberian, akta pendirian NPWP, dan tentu KTP pemilik. Dan juga nanti kami akan minta rekomendasi dari apa namanya, dari kalau di kita di sini ada UPTD, ada BP2MB, ataupun dari via sertifikasi yang disahkan oleh pemerintah. Bisa Pak di Kalimantan Timur nanti bisa kita bermitra Pak Bejo. Nanti bisa di-share aja ke kita.
Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Bagaimana untuk Pak Budi Utomo? Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali atau sudah cukup? Ya, mungkin kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, Pak ya, agar menghemat waktu kita. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Yogi, Planter Hijau. Izin Pak Budi, varietas realias, kapan rilis Rilis, Mbak. varietas Tanzania ya dan kompak bisa diorder oleh petani. Mohon izin tanggapannya. Aduh, Pak Yogi ini udah nggak sabar dia koleksi. Kebetulan Pak Yogi ini sudah juga koleksi varietas kita. Kalau nggak salah ingat, saya Pak Yogi ini berlokasi di Babatoman ini di Sumsel, Mbak, di Sekaibu. Jadi ya memang sudah pakai varietas kita, baik itu yang Temba Spring ataupun yang model resisten. Tapi Pak Yogi izin untuk yang varietas Tanza dan Compact Americano itu kan baru rilis di 2024. Jadi di tahun 2025 kita baru start produksi, 2026 ini masih belum, Pak. Kemungkinan di akhir atau di tahun 2027 baru kita produksi, Pak Yogi. Jadi mungkin lahannya yang sudah ada sekarang ditanam yang lain dulu ya, Pak ya. Jangan ditanam beli sawit yang lain ya. Ya, baik. Terima kasih Nah, Pak Budi atas tanggapannya. Bagaimana ini untuk Pak Yogi? Apakah ingin berdiskusi lagi atau sudah cukup? Ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak ya, dari Ibu Ratna. Izin bertanya, Pak Budi, bagaimana bentuk fisik dari tanaman kelapa sawit tersebut dan berapa jarak tanamnya sehingga bisa menghasilkan SPH 160 pokok? Mohon izin tanggapannya, Pak Budi. Terima kasih. eh, untuk yang jarak tanam ya, untuk varietas temba sendiri, Pak. Mbak Mairatna tadi untuk yang fisik tanaman sudah kita sampaikan di dokumentasi tadi. Nah, untuk jarak tanam sendiri itu ditanam di 8,5 kali 7,4 sehingga bisa menghasilkan mata lima ya Mbak ya, mata lima sehingga menghasilkan SPH 160 pokok per hektar. Nah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita rekomendasikan menggunakan jarak tanam sesuai dengan rekomendasi dari varietas yang kita rilis begitu. Begitu Mbak Devi. Pak Sopiar, semangat Pak Sopiar. Ya, baik. Terima kasih, Siap, semangat. Pak Budi. Atas tanggapannya, ini mungkin kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana untuk Bu Ratna? Apakah sudah cukup? Ya, karena ini biasanya nanti akan ada pertanyaan susulan ya, Pak ya. Jadi kita tanyakan ulang begitu. Nah, ini mungkin kita beranjak ke pertanyaan dari Pak Zafran dulu. Izin bertanya, Pak, standar afkir di ASD Bakri berapa ya? Kemudian ada manual booknya tidak? Kemudian include semua SOP pemeliharaan. Mohon izin tanggapannya, Pak Budi. Eh, oke, siap. Sebentar ya Mbak ya. Standar of care SD Bakri, manual book, sama including SOP. Ada Pak untuk Pak Japran. Untuk standar of care kita sendiri, itu kita tetap mengikuti sebenarnya regulasi ataupun panduan yang ditetapkan pemerintah. Itu panduan untuk standar of care sebenarnya di angka 25% ya. Baik itu di pre-nursery ataupun main nursery. Nah, ini ini perlu saya sampaikan juga Mbak, bahwasanya standar of care ini yang jelas kita mau menanam benih itu dengan kondisi yang baik. Jadi tidak ada istilah standar akhir ini oke sebagai hanya sebagai standar, tapi pastikan benih yang ditanam ke kebun itu adalah benih yang sudah terseleksi dengan baik, dengan karakter fisik, morfologis yang sesuai dengan standar pertumbuhan normal. Nah, tetapi kalau di cerita pembibitan apapun ataupun secara komersil itu biasanya dari yang 25% dan ini sudah dialami
oleh mitra-mitra kita umumnya di varietas dari bakri sawit unggul itu sendiri di angka 15%. Biasanya umumnya 8% di pre-nursery, kemudian 7% di main nursery. Nah, untuk manual book kemudian SOP nanti bisa dikontak ke kita dan umumnya itu sudah terlampir di dalam box pengiriman, Pak Zafran. Demikian Mbak Depi. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Budi atas tanggapannya. Ini kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya. Pak, untuk rekomendasi varietas yang cocok untuk lahan gambut atau rawa. Nah, ini mungkin apa rekomendasi varietas yang cocok untuk lahan gambut dan lahan rawa begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Nah, apapun ceritanya untuk tanaman sendiri itu biasanya yang terbaik adalah ditanam di lahan yang apa nama kita bilang ya, ya subur. Tetapi kondisi sekarang lahan subur itu hampir tidak ada sehingga penanaman itu kita beralih ke lahan-lahan marginal ataupun yang tidak direkomendasi. Nah, terkait lahan-lahan tadi muncullah muncullah kondisi-kondisi seperti ini. Makanya banyak konsumen kita juga bertanya, rekomendasi yang cocok untuk lahan gambut atau rawa. Nah, ini bisa juga kita bedakan ya. Untuk lahan gambut sendiri itu terdiri dari bahan organik terutama. Kemudian untuk lahan rawa biasanya itu lahan yang acap kali tergenang. Nah, itu biasa ditemukan di daerah-daerah baik itu pinggiran sungai ataupun eh, pantai. Nah, jadi untuk lahan gambut sendiri dari peneliti kami itu rekomendasinya adalah varietas yang spring, di mana spring ini bisa ditanam 143 pokok per hektar dengan karakter tanaman batang dan bonggolnya itu relatif lebih besar dengan perlakuan biasanya kalau di lahan gambut itu hole in hole sehingga tegakannya bisa lebih optimal dalam dalam pertumbuhan dan penyerapan eh, matahari nantinya untuk bisa berproduksi dengan baik. Begitu Mbak Depi. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Budi. Bagaimana untuk Pak Riswandi? Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan ya? Nanti boleh langsung saja dilanjut pada kolom chat Zoom. Ini saya mohon izin Pak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama, kita akan rangkum ya Pak ya. Jadi satu, ini pertanyaannya bagaimana cara pemesanan untuk benih atau kecambah di PT Bakri. Kemudian misalnya dijualnya secara online, bagaimana cara kita melihat kualitasnya begitu Pak. Terima kasih. Nah, untuk pemesanan Pak itu mungkin kemarin juga saya ikut dari teman-teman kita sebelumnya. Itu untuk pemesanan tidak pernah kami tidak pernah menjual benih di toko hijau, toko oranye, toko pink, toko apa lagi itu, toko merah mungkin. Nah, jadi yang sejenisnya di marketplace online itu kami sebagai sumber benih, terutama dari PT Bagri Sawit Unggul, tidak pernah melakukan pemesanan. Jadi hati-hati dalam melakukan pemesanan. Terutama di kami di PT Bakri Sawit Unggul itu pemesanan hanya bisa dilakukan di laman sosmed resmi kami ataupun nomor kontak sales dan juga di aplikasi. Jadi kita tidak pernah melakukan penjualan di marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, Lazada, apalagi yang ada sekarang Kak. Ah, jadi kita tidak pernah melakukan pemesanan. Nah, untuk penjualan di sana. Nah, untuk pemesanan sendiri, itu syarat pemesanan untuk petani sama sesuai dengan Kementan nomor 4 tahun 2025 itu KTP, KK, dan surat tanah. Nah, untuk produsen pembesaran sendiri itu bisa melalui SP2 BKS. Nah, untuk kelompok tani di bawah 5.000 itu bisa dengan surat pemesanan dari koperasi, tetapi jika sudah di atas 5.000 itu langsung menggunakan SP2 BKS untuk koperasi tersebut. Begitu Mbak Depi.
Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Budi ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pemesanan kecambah atau benih di PT Sawit Bagri ini tidak dijual melalui secara online seperti marketplace gitu ya Pak ya. Jadi hanya Betul, betul. bisa diakses melalui laman resmi atau kontak person. Terutama ini kan kita sudah berhubung di Pak Budi ya Pak ya. Nanti mungkin Betul, kontak betul. person Pak Budi bisa di-share. Bapak Ibu bisa langsung untuk CP Pak Budi saja begitu ya. Nah, nanti untuk pembelian di atas 5.000 melalui SP2 BKS ya Pak ya. Benar, benar, Mbak. Ya, benar. Baik, Bapak Ibu ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan karena hampir sama Pak pertanyaan. Jadi saya rangkum aja jadi satu gitu. Ya, baik. Ini ada yang raise hand. Mungkin kita yang raise hand dulu. Nanti kita lanjutkan ke pertanyaan yang di kolom chat. Ini ada Bapak John Harnas. Selamat pagi, Pak John Harnas. Selamat pagi, Mbak Depi. Ya, baik. Disilahkan Pak untuk langsung bisa diskusi dengan Pak Budi. Udah langsung berdebar ini kok Pak John yang nanya ini Pak. Enggak lah, Pak Nustian. Terima kasih, Mbak Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nasution, selamat kenal, Pak. Saya di Salam Lubuk, kenal Pak John. saya di Lubuk Pakam. Saya Tanjung, Pak. Siap, siap Pak. Eh, Gini, Pak Nasution. Kita kan dari pembelian kecambah dari kecambah gitu kita beli, kemudian kita semaikan menjadi nursery atau eh, pembibitan gitu. Itu kan kalau D kali P itu yang muncul 25% apa Dura dan 25% eh, Pisipera gitu. Dan 5% Tenera. Bisa nggak itu Pak Nasution kita di pembibitan yang udah umur 9 bulan, bisa nggak kita membedakan itu mana yang apa Tenera atau mana yang Dura atau mana Pisipera tuh Pak? Nah, mungkin kalau ini bisa kita bedakan, mungkin kita di pembibitan mungkin kita bisa meseragamkan nanti bibit kita di lapangan gitu. Hanya itu aja Pak Setian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mbak Depi. Ya, mungkin boleh langsung untuk tanggapannya Pak. Ini sepertinya sudah tidak sabar juga ya kalau dari peserta. Jadi gini Pak John nggak usah susah-susah bedakan mana yang Dura, mana yang Pisipera, mana yang Tenera. Jadi biar lebih gampang di pembibitan itu Bapak beli aja dari kami udah Pak. Karena yang dijual dari sumber benih itu adalah D kali P, Tenera 100% Pak. Bahasanya 100%. Tadi kita lihat kalau di slide saya itu ada kemurniannya 99,9%. Nah, jadi nggak usah lagi pakai yang seleksi Dura, Tenera, Pisipera, Pak. Kalau ada kita lakukan itu, mohon maaf, Pak. Mohon maaf izin, Pak. Jadi, karena kalau yang ada seperti itu biasanya dari yang sumber ilegitim, Pak. Makanya kami hadir sebagai sumber benih untuk bisa memaksimalkan hasil dengan salah satunya apa kita bilangnya? Kalau menciptakan bukan menciptakan ya Pak ya. Dari hasil persilangan menghasilkan tanaman tenera, yang mana tenera ini kita kenal dengan OIR-nya yang tinggi, kemudian yield potensial ataupun yield produksinya hasil produksi yang tinggi, minyaknya tinggi, dan bisa terukur dalam skala umur perkebunan. Begitu Pak John. Jadi Pak, memang kalau kita mau beli bibit kan lebih mahal Pak, biasa harganya kan lebih tinggi. Kalau kecambah Ah, kan biasanya agak lebih murah gitu Pak. Jadi betul. apa namanya eh, biar biaya apa biaya perkebunan kita murah atau lebih ringan itu, mungkin bisa Ya. berbagi pengalaman itu Pak dari Nah, Pak jadi Nasution. ini menarik, menarik Mbak Devi. Ini orang Batak Paya debat ini Mbak Devi. Langsung gas ini jadinya. Nah, Pak, beli benih itu Pak dibanding tandan kelapa sawit Pak. Kita tahu misalnya sekarang tandan misalnya berat 20 kilo Pak, satu tandan Pak. Kemudian harga udah mencapai hampir 3.000 Pak. Kita bilang aja udah 50.000 ya Pak ya. Ya, 50.000 satu tandan. Pak, cuman seharga satu tandan sekali panen Bapak itulah harga bibit Pak.
Jadi nggak usah lagi lah Bapak. Dan itu sudah bisa kita pertahankan sampai 20 ke 25 tahun Pak. Hanya sekali panen Bapak di kebun Bapak udah bisa ganti bibit satu kebun gitu loh Pak John. Dalam arti begini, kalau ngambil kecambah tadi Pak, kita kan sudah banyak produsen sumber benih. Dan mungkin saya tadi belum menyebutkan harga kecambah kami ya Pak ya. Pak John, kalau di Ya, kami Pak harga kecambah per butir itu Rp9.000 untuk varietas reguler, itu untuk varietas Spring dan Temba. Kemudian untuk yang moderat resisten Ganoderma di harga 16.000. Tapi karena kami ini Bakri tadi ya Pak ya, ya aksi betul. nyata untuk Indonesia, untuk petani kita Ya, diskon silakan. 10% Pak. Jadi di harga 8.100 dan 14.400. Sudah murah, sudah gampang Pak. Gak usah Bapak seleksi lagi Dura Pisipera Tenera. Cukup beli kecambah dari kami, Pak. Kapan kita gaskan, Pak John? Ya, mudah-mudahan Pak ada waktu dekat. Siap, kita tunggu Bapak di kisaran, Pak. Tapi habis buka puasa lah ya, Pak ya. Biar bisa Ya ngopi, Pak. mudah-mudahan Pak. Ya, makasih Pak Nasution. Siap, Assalamualaikum siap, Pak warahmatullahi John. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak John atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Hmm? Pak Budi atas tanggapannya ya. Untung. Ini nanti langsung ngopi ya ini Iya, karena satu buka puasa bersama seperti yang nanti Pak iya Devi. langsung ya Pak ya untuk hari pertama. Ya ini ada masih yang raise hand dari Pak Fahmi. Halo, selamat siang Pak Fahmi. Halo, selamat siang Mbak, Mbak Neng. Selamat siang. Terima kasih atas Mana Pak waktunya. asalnya Pak? Ya, ini efek puasa agak agak sedikit apa lemas ya. Ingin bertanya kepada Pak Budi sebagai pemateri pada pagi hari ini. Ah, kami dari kelompok ataupun Ikatan Petani Sawit Sadakata Sublu Salam dengan saya Juanda Berutu ingin menanyakan sejauh ini kami telah bekerja sama dengan Balai Benih PPKS, di mana Balai Benih PPKS ini yang beberapa kali sudah melakukan safari, sehingga banyak petani-petani kita di sini yang mengenal bibit bibit dari PPKS. Jadi maksud kami untuk dari Lomsun sendiri Bakri sendiri, eh, apakah ada kegiatan safari untuk mengedukasi kepada untuk petani-petani di daerah kami tentunya? Mana tahu ada kegiatan-kegiatan safari sehingga bisa menambah eh, pemahaman-pemahaman ataupun menambah pengetahuan tentang bibit ataupun benih dari Bakri sendiri. Seperti itu. Makasih Pak Budi. Ya, izin tanggapannya Pak Budi. Mungkin langsung Baik, saja boleh. Abangda Berutu izin, tahun lalu itu kami sudah lakukan, cuman kami masih berfokus di Aceh bagian Melabu bagian barat ya. Bang Fahmi ya. Nah, jadi kami lakukan itu mulai dari Banda sampai ke Nagan Raya, Bang. Rute bagian barat. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun ini kita bisa balas. Kemarin sudah barat, ini kita masuk ke timur, Bang. Jadi itu dimungkinkan karena memang kita ada program sosialisasi dan izin kemarin saya sudah juga komunikasi ke Bang Ginting di sana, Bang. Bang Tetap Ginting izin tidak bisa masuk karena masih di rute barat. Mudah-mudahan nanti ke depan kami bisa masuk ke rute timur karena rute timur juga banyak kita ketahui sebagai sentra kelapa sawit. Bisa Bang Fahmi nanti izin nanti kontak Bang Fahmi biar bisa koordinasi untuk rute kami nanti di wilayah timur, Bang Fahmi. Mudah-mudahan bisa di tahun ini. Begini Pak Budi, untuk kami di Subul Salam ini itu masuk kawasan daerah Barat Selatan. Jadi Nah, kalau untuk dari Melaboh mungkin lebih dekat lagi. Kalau Aceh, kalau bagian timur itu daerah Aceh Tamiang, Langsa dan Loksmawe seperti itu. oh Kebetulan siap, kalau siap. untuk Panetap Ginting kami itu eh, apa namanya tetangga juga di sini. Ya, baik. Ya, bisa lah kita kontak nanti Bang dari Sidikalang kami naik nanti Bang. Siap, siap. Kita tunggu Pak Budi ya. Siap, siap, siap Bang Fahmi.
Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Nah, ini Bang Ibnu kayaknya ini udah langsung resen ini. Bang Ibnu kayaknya mau komen ini Mbak dari CPA Mana Usaha, Mbak Devi. Ya, boleh. Mungkin langsung saja selamat siang dari Bang Ibnu ya, Pak ya namanya. Ya, dari Owner. CPA Ya. Mana Usaha. Halo, selamat siang, Pak. Assalamualaikum Bang Budi Ganteng. Waalaikumsalam Bang. Salam orang orang ganteng berarti kita ya Bang ya. Oh iya Bang, harus Bang. Hidup kita harus begitu Bang. Jadi kami berterima kasih nih ke dulu masih ASD Costa Rica Bakri ya. Sekarang sudah Bakri Sawit Unggul. Iya betul Bang ya? Nggak Betul, salah ya? betul, betul Bang. Nah jadi kami ini seperti menemukan sebuah permata lah gitu kalau bahasa ini ya. Jadi begini Bang, kalau kita menilik benih Costa Rica dari Bakri ini adalah benih Costa Rica paling mutakhir. Mengapa paling mutakhir? Karena boleh dibilang sempurna ya, banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Yang kami rasakan ketika menggunakan benih Costa Rica dari Bakri ini, pertama afkirnya sangat minim. Yang kedua pertumbuhannya seragam. Jadi apa resiko dari afkir tadi itu kita bisa terelakkan ya. Contoh kami kedatangan pertama itu 30.000. Itu bisa balik di 33.000 Bang. 33.000. Yang kedua 30.000 lagi itu saat ini sepertinya bisa balik di angka itu juga gitu Bang. Jadi kalau kita melihat, sebenarnya saya ini nih ragu nih mau promosi masalah ketambahan nanti antriannya makin panjang ini. Jadi kami sangat luar biasa untuk benih Costa Rica ini, Costa Rica dari Bakri karena kalau kita perumpamaan itu genetisnya itu adalah penyempurnaan dari Costa Rica di balai benih yang lain gitu kan. Dan kami sangat sangat luar biasa lah, sangat apresiasi untuk Costa Rica Bakri ini. Dan tanpa promosi pun sebenarnya Temba dan Spring ini saat ini luar biasa sih, karena sudah terbukti dan teruji. Kalau kami amati kemarin saya ada melakukan pengamatan ya di suatu petani, dia menanam Spring dan varietas lainnya, pelepah panjang lah Bang itu Bang, Afros. Jadi kalau yang Afros ini di bulan-bulan ini nih, apakah salah treatment atau gimana, tapi kosong Bang buahnya Bang. Buahnya track lah begitu. Tapi kalau kita cerita dia, yang Spring Mas di sana itu aman, buahnya masih muter. Padahal kalau kita itu tadi perbandingannya, makanya menurut kami memang untuk genetis terbaik Costa Rica ya saat ini dimiliki oleh Bakri ini Bang. Ya kami sejauh ini pengamatan kami luar biasa untuk petani ya. Kami rekomendasikan dengan lahan terbatas tanamlah Temba atau Spring. Kenapa? Karena pertama jumlah tegaannya nanti bisa lebih banyak dibandingkan dengan varietas pelepah panjang gitu kan. Terus jumlah tandannya tadi Bang ya, kalau pelepah panjang itu kan paling di 13 atau 14 tandan per tahun. Nah, kalau ini kan 18 sampai 24 kalau nggak salah Bang ya. Iya, betul, betul Bang. Nah, jadi dari selisih jumlah tandan itu sebenarnya kita bisa menghitung nanti yieldnya akan lebih tinggi kan begitu. Saya kira itu sih Bang dari kami Bang, hanya memberikan promosi sebagai rasa terima kasih lah. Bukan gimana, sebenarnya saya berat hati juga nih mau promosi begini, tapi kenyataannya begitu Bang. Takutnya nanti antrian makin panjang. Mungkin dijelaskan juga Bang, izin Mbak Devi kok jadi take over nih Mbak Devi ya. Mungkin bisa dijelaskan juga, udah gimana dari 30.000 itu udah habis di booking orang apa gimana Bang? Kalau saya sebenarnya dari banyak ini kan dari akun TikTok Bang ya, selama ini promosinya, bookingannya sudah belasan ribu. Dan saat ini untuk di bulan April Mei mungkin bulan depan lah saya baru mulai promo ulang gitu Bang, karena
berapa bulan ini saya vakum. Bukan apa, saya tuh pusing juga. Orang tuh japri nanya terus gitu kan. Itu bukannya bikin ini, benih belum siap salur. Tapi orang nanya terus gitu, kita jadi malah tambah pusing, Bang. Siap, siap, siap. Berarti lebih mudah lah dalam penjualan ya, Bang Ibnu Insya ya. Allah, Bang. Amin. Kalau Insya Allah. untuk Costa Rica Temba dan Spring ini insya Allah nggak terlalu sulit lah. Mungkin demikian, Bang. Kalau untuk sekitar Kalbar dan sekitarnya, kami akan ready di bulan April Mei 30 ribuan ya. Itu di tepatnya Desa Bale Tinggi, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, kalau kami ini memang alamatnya di Sekadau, tapi untuk perbenihannya, penangkaran perbenihannya di Desa Bale Tinggi, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ya. Itu dekat dari Tayan. Jadi untuk ini cari aja CV Amanah Usaha, insya Allah di Google Map itu ada ketemu. Mungkin demikian Bang, terima kasih Bang ya, sudah diberikan ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Ini CV Amanah Usaha dan terima iya, kasih izin, Pak Budi. izin dulu sini ada beberapa ini Pak Supriyatin, tadi Pak Sofiar juga dari petinggi perusahaan negara, Pak Sofiar, salam hormat. Pak Supriyatin juga konsumen kita, kemudian ada Pak Andri Sandra, Rihan. Sebenarnya orang ini udah banyak mau ngomong nih Pak, termasuk Pak Wawan ini. Sudah dari Sintang, kalau nggak salah saya. Jadi mungkin bisa juga sharing-sharing baik itu apa namanya yang sudah dilakukan ataupun mungkin kendalanya Pak. Mungkin kalau bisa share-share ke kita, jadi kita bisa lebih tahu dan kenal juga varietas kita secara umum apa itu keunggulan maupun kelemahannya begitu Mbak Devi. Kalau berkenan. Mungkin boleh ya nanti kita bergabung bersama kami ya Pak ya, bersama kita hari ini. Dan mohon izin Pak ini karena masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat room, saya izin rangkum. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama, apa saja yang ready, varietasnya di PT Bakri, kemudian berapa harga per butirnya, begitu Pak. Terima kasih. Nah, izin ini saya baca tadi dari Pak Charles dulu ya. Pak Charles ini kalau dari Mbak Devi saya lompat dulu ya Mbak Devi izin ya ke Pak Charles tadi ada bertanya mengenai pemesanan SP2 BKS perusahaan. Jadi mungkin statusnya ini masih IUP. Untuk pengurusan SP2 BKS berdasarkan komunikasi kami dan regulasi untuk SP2 BKS sebaiknya kalau memang sudah selesai HGU-nya HGU boleh Pak langsung HGU berarti kan sudah clear sudah bisa langsung melakukan pengurusan SP2 BKS. Tetapi informasi yang kami terima juga jikalau memang HGU-nya belum selesai masih dalam pengurusan itu bisa pakai IUP. Pak Charles, Pak Charles nanti bisa WA saya juga Pak Charles ya. Nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut. Jadi memang SP2BKS mensyaratkan HGU bagi pengurusan izin yang sudah selesai. Tetapi kalau memang masih tahap proses pengurusan itu masih bisa pakai IUP Pak untuk Pak Charles. Nah untuk teman-teman yang lain varietas yang ready saat ini Spring itu dan Spring Americano bisa ready di bulan April akhir. Kemudian untuk yang varietas Temba itu bisa estimasi kami ready di November 2026. Mohon maaf teman-teman, agak panjang. Pak Sofian sampai geleng-geleng dia. Mohon izin Pak. Jadi memang varietas Temba ini cukup diminati dan memang ketersediaan kita kali ini sangat terbatas. Jadi memang antrian sudah sampai di Oktober akhir atau di bulan November untuk yang varietas Temba. Untuk harga sendiri, varietas reguler yang Spring dan Temba di harga 9.000. Kemudian yang Temba Americano dan Spring Americano itu bisa di harga 16.000 dengan diskon 10% menjadi 8.100 dan 14.400 per butir. Demikian Mbak Depi. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi atas tanggapan yang telah disampaikan. Ya. Terima kasih Mohon Pak izin, Budi. ini ada pertanyaan dari Pak Yamin. Ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, untuk progeni di XP Temba, Mr. Egano normal panen di usia berapa? Kemudian dan pada saat umur 20 hingga 23 bulan, berapa persen pokok berbunga dan berapa persen pokok abnormalnya? Kemudian yang pertanyaan kedua, pada tahun pertama mulai panen dapat berapa
yield-nya. Terima kasih. Mohon izin tanggapannya, Pak. Baik, Pak Yamin, ini tulisannya dua tapi nyatanya enam ini kayak pertanyaan ini Pak Yamin. Baik, Pak Yamin, untuk Emergano sendiri kita sudah bisa dipanen di usia 24 bulan ya Pak, 24 bulan setelah tanam ke lapangan dengan catatan syarat tentu umur bibit waktu tanam ke lahan itu ringnya usia 9 sampai 12 bulan. Jadi itu yang paling optimal sehingga bisa kita dapatkan 24 bulan setelah panen itu sudah bisa 24 bulan setelah tanam sudah bisa kita panen. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa persen pokok berbunga dan berapa persen pokok abnormal, Pak? Nah, untuk pohon berbunganya itu kalau kita cerita bisa di angka 98% total dari tanaman yang eh, kita tanam bisa menghasilkan bunga. Nah, kemudian berapa persen pokok abnormal? Nah, itu tadi dengan proporsi kita buat 98% ataupun 99% sudah berbunga dan abnormalnya itu bisa 1 sampai 2%. Kenapa? Karena umumnya abnormalitas ini muncul dari apa namanya? Kita eman-eman kok kita bilangnya sayang-sayang di fase pembibitan. Jadi ini masih bisa, ini masih bisa. Yakinkan saja kalau memang itu sudah abnormal, sudah di luar dari kebiasaan yang normal, musnahkan Pak, jangan pernah tanam di lapangan sehingga bisa kita dapatkan hasil yang optimal, hasil yang baik 24 bulan dengan keseragaman yang baik, kemudian pohon berbunga bisa di atas 98%. Seperti itu Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua, tahun pertama mulai panen berapa yieldnya? Dengan catatan kondisi TBM prima, abnormalitas rendah, kemudian keseragaman yang baik, itu bisa pemupukan juga optimal ya Pak ya, itu bisa mencapai di 15 ton per hektar per tahun Pak, panen perdana, itu kumulatif ya Pak ya, mulai dari janjang pertama panen biasanya ringnya di 24 bulan itu 2,5 sampai 3 kilo Pak. Kemudian jangan lupa catatannya ditanam di 160 pokok per hektar. Demikian, Mbak Yamin, Mbak Depi, Pak Yamin dan Mbak Depi. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi Nasution atas tanggapannya. Bagaimana untuk Pak Yamin? Sudah cukup? Ya, ini sudah mengirimkan stiker jempol. Ya, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, maksud dari jarak tanam 8,5 dikali 7,4 itu bagaimana ya Pak ya? Mohon izin tanggapannya. Pak Budi, terima kasih. Nah, kalau itu harus buka kamus lagi kayaknya nih, Mbak. Jadi ya memang untuk penanaman di kelapa sawit itu umumnya kita tanam dengan pola tanam mata lima ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk lebih memudahkan kita langsung aja mungkin bisa izin ya Mbak ya. Kembali saya share screen. Nah untuk pola penanamannya seperti ini Pak. Ini kita lebih gampangnya itu di areal datar. Jadi yang mata lima dimaksud itu seperti ini, di mana jarak segitiga masing-masingnya itu sama sisi 8,5 kali 8,5. Umumnya 8,5 ini itu menghadap ke utara. Kemudian yang 7,4 tadi itu diambil dari setengah jarak tanam 8,5 yang menghadap ke utara. Jadi tengahnya kita ambil dan ini jaraknya 7,6. Nah, dengan pola ini itu kita dapatkan di 160 pokok per hektar. Nah, kalau kebetulan Bapak punya satu blok dan ini umum di perkebunan untuk luasan di 30 hektar, polanya seperti ini. Jadi bisa kita lihat dengan collection road itu 300 meter dan kemudian jarak timur barat satu bloknya itu bisa 1 kilometer, 1.000 meter, sehingga bisa didapati satu luasan 30 blok dan umumnya ini bisa diatur. Platform ini bisa diatur juga dari sisi eh, pengaturan baik itu pasar pikul maupun gawangan ataupun jarak drainasenya. Nah, ini juga satu yang biasanya saya sampaikan ke Bapak Ibu pekebun, terutama petani kelapa sawit, mana lebih penting dulu tanam atau pancangnya. Nah, buat parit atau tanam. Nah,
Semua sepakat buat parit, tetapi terkadang lupa buat parit pancangnya. Nah, nah, jadi apapun ceritanya ketika sudah punya lahan, ini lahan kosong dan ingin baik itu lahan baru ataupun rehabilitasi, jangan lupa tetapkan titik pancangnya. Jadi setelah titik pancang ini ada, Bapak Ibu sekalian itu lebih gampang terutama dalam pengelolaan drainase. Karena dengan jarak tanam contoh ini 8,5 mau pakai eskavator yang umum dipakai itu masih bisa aman untuk penentuan titik tanam. Jadi tidak ada titik tanam yang terpotong akibat salah buat parit. Nah, ini juga yang penting. Mungkin bisa menjawab hal ini Mbak Devi. Buatnya belum ada jadwal ke Gamal, Bang. Nah, belum ada. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi atas tanggapannya. Ini bagaimana untuk Pak siapa ya? Pak Fawas ya. Bagaimana untuk Pak Fawas? Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin didiskusikan kembali? Ini kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Pak ya. Ini dari Pak Pendri. Bagaimana cara membedakan bibit jantan dan bibit betina? Apakah ada ciri-ciri spesifiknya? Terima kasih. Mohon izin tanggapannya Pak Budi. Tuh, ini harus kita tengok dia pakai rok atau pakai jilbab ini, Mbak. Kayaknya, Mbak. Jadi gini Pak Pendri apa kalau di sawit itu kan tanaman monokotil ya, di mana dan dia berumah satu, di mana bunga jantan dan bunga betina itu berada dalam satu pohon yang sama. Jadi kalau bibit jantan dan bibit betina itu nggak bisa kita bedakan di fase pembibitan, Pak. Dan tidak bisa kita sebutkan ini bibit jantan dan bibit betina karena tadi statusnya adalah bunga jantan dan bunga betina itu berada dalam satu pohon. Yang bisa kita lakukan Pak untuk optimal dan ini standar perkebunan yang berlaku. Kami di perkebunan tidak pernah melakukan deteksi bibit jantan dan bibit betina Pak. Yang kita lakukan adalah bibit normal dan abnormal. Nah, jadi kita pastikan bibit yang akan kita gunakan sebagai bahan tanaman ke lapangan nanti adalah bibit normal, Pak Pendri. Kalau bibitnya sudah normal, itu apa namanya, hampir bisa dipastikan perkebunan kita akan bertumbuh ataupun berproduksi dengan baik dengan menggunakan bibit yang normal tadi, Pak Pendri. Nah, caranya gimana? Jangan sayang-sayang dalam seleksi bibit. Karena nanti kalau tidak ada muncul juga bibit jantannya atau bunga jantannya Pak, masalah juga Pak, bunga betina nggak ada yang ngawini Pak, Pak Bedri. Jadi tetap harus seimbang eh, bibitnya. Cuman memang karakter varietas-varietas sekarang itu lebih feminim atau lebih banyak bunga betina. Kata kuncinya adalah seleksi bibit normal dengan ketat, Pak Bedri. Ya, bagaimana untuk Pak Pendri? Apakah sudah cukup atau ingin didiskusi secara langsung? Bisa, mungkin diaktifkan saja audionya Pak Pendri. Ya, terima kasih. Untuk penjelasannya cukup jelas ya. Cuman kan kadang kita kalau ada bibit yang sudah kita beli lah dari salah satu pembudidaya gitu ya Pak. Itu kan biasanya kalau udah tumbuh ada tuh yang pohon jantan tidak ada buahnya itu, hanya bunga saja kan seperti itu. Maksudnya supaya belum terjadi hal demikian, saya pikir ada ciri-ciri spesifik gitu. Oh, ini yang jantan, ini betina begitu. Berarti nggak ada ya, Pak ya? Sampai saat ini belum ada Pak Pendri. Oke. Belum ada, masih kita seleksi yang normal dan abnormal lah. Cuman ini biasanya catatan yang juga harus saya sampaikan berulang-ulang Pak. Itu kalau Bapak beli dari sumber produsen benih pembesaran ataupun pembudidaya, pastikan bibit yang Bapak ambil itu yang rata-rata Pak. Karena kadang petani-petani kita ini pantang lihat bibit yang besar dan segar. Nah, itu langsung diambil. Nah, ternyata jika kondisinya itu besar di terlalu besar dibandingkan rata-rata, Pak,
Nah, itu ada potensi giant trees, Pak, ataupun pohon raksasa yang Bapak tahulah, Pak Pendri, kalau ke kebun, dia pelepahnya dari atas ke bawah itu tetap rata gitu, Pak. Iya, Nah, betul. nah, itu juga bisa diidentifikasi yang lebih lebih gampang sebenarnya potensi kemunculan dari giant trees tadi, Pak, Pak Pendri. Oke. Tapi satu lagi nih Pak, kalau kita mau pesan bibit benih lah ke Masih Jombang. Bakri, itu eh, kalau petani perorangan nih, itu bisa nggak ya dipesan di bawah 1.000 butir gitu? Oh, oh, bisa, Pak. Atau Bisa, harus Pak. partai Tadi besar aksi gitu? nyata untuk Indonesia, Pak. Jadi kalau untuk petani 200 saja udah bisa kita layani, Pak. Oh gitu, oke, oke, siap, siap. Terima kasih Pak. Siap, siap, Pak Pendri. Oke, let's stop. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Pak Budi. Pak Arif mungkin lagi raise hand itu, Mbak Devi. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Untung ya, Pak ya. Nah, izin bertanya kalau mau masuk antri apa saja syaratnya, terus bagaimana pembayarannya, Pak? Apa pas tahu jadwal pengiriman, apa pas kirim berkas? Mohon izin tanggapannya, Pak Budi. Nah, untuk saat ini pemesanan itu langsung kirimkan aja Pak KTP KK dan surat lahannya Pak dan juga surat pernyataan untuk ditanam sendiri itu langsung bisa Bapak kirim by WA ke kami jadi bisa kami proses pemesanannya Pak. Nah, untuk itu kan masih statusnya waiting list karena itu masih proses produksi. Akan kami konfirmasi lagi jadwalnya menjelang pengiriman dan juga pembayarannya umumnya sudah bisa dilakukan. Nanti akan kami konfirmasi 2 minggu sebelum pengiriman. Sampai saat ini metode pemesanan di Bakri Saur Unggul masih seperti itu. Eh, Demikian Mbak Devi. Siap. Mbak Devi. Ya, sebentar ya, Pak ya. Halo, kita sambungkan ke Pak Arif. Halo, selamat siang, Pak Arif Wicaksono. Iya, selamat Bagaimana, Pak? siang, Mbak. Ya, Ya, terima kasih. disilahkan, Pak. Ya, izin bertanya nih, Pak. Jadi setelah saya lihat dan mendengar tadi pemaparan itu kan ada beberapa faktor-faktor atau bentuk produksi TBS-nya, Pak ya. Di apa penjelasan tadi kan mulai dari iklim, faktor panen, perawatan dan yang lain-lain. Nah, saya melihat tabelnya tadi itu potensi untuk TBS kita itu kan sekitar 38 sampai 40 ton per tahun per hektar, Pak ya. Nah, Betul, betul Pak Arif. nah, itu kan tentunya itu riset dari Balai Benih perusahaan sendiri, ya kan yang sudah berpengalaman panjang lah. Nah, saya mau tanya begini aja sih Pak, simpel aja. Eh, ada tidak SOP memang dari perusahaan untuk mencapai 30 sampai 40 ton itu kan minimal berapa kilonya per batang, ya kan? Dan unsur haranya itu yang dipakai itu apa saja? Kalau nitrogennya dipakai itu mereknya apa, fosfatnya apa, kaliumnya apa, biar kita seragam gitu, Pak. Nah, karena kalau benih ini nanti dilempar di pasar, ya kan, petani yang gunakan, pasti petani menggunakan eh, semua merek yang ada di toko, ya kan. Nah, antara saya dengan tetangga saya
pasti sudah beda pandangannya ya kan. Walaupun kami ini sama-sama satu balai benih kan begitu, ya kan. Mungkin mereka pakai merek A, mereka pakai fosfat merek B, merek C, atau nitrogen yang pakai merek A, B, C, apa-apa gitu kan. Nah, jadi balai benih ada tidak rekomendasi yang bisa mengukur, ya kan, bisa 38 sampai 40 itu kita gunakan ini, ya kan. Unsur haranya ini, kalau unsur hara pasti sudah lah, ya kan. Itu aja kan itu. Cuman apa sih apa mereknya begitu. Oke Pak, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik, mohon izin. Halo, Pak Arif. Ya, ya Bu. Ya, sudah cukup Pak pertanyaannya atau bagaimana? Suara saya tadi terputus-putus atau tidak? Enggak ya? Clear, 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 Pak Arif, clear. Oke. Oke. Nah, bisa Pak. Sudah Pak. Nah, menarik ini Pak, menarik. Karena kan jelas dari tabel yang kita tampilkan itu adalah hasil riset penelitian di mana kalau kalau kita di perkebunan masih less losses atau sedikit losses, tapi kalau di balai penelitian itu statusnya adalah zero losses. Jadi tidak ada losses di sana sehingga bisa kita dapatkan hasil yang maksimal. Jadi potensi maksimalnya keluar dan tentu dengan pemupukan yang optimal. Maksimal juga Pak. Kami tidak memakai pupuk optimal, tetapi kami memakai pupuk maksimal yang berdasarkan hasil analisa juga begitu Pak. Nah, jadi menariknya 38 dan 40 salah satunya Pak, kenapa harus dilakukan pemilihan lokasi kebun pengujian itu di kisaran? Kebetulan di kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini adalah tanah kelas 1, Pak. Jadi dengan curah hujan yang cukup sampai 2.500 mm per tahun, kemudian panjang penyinaran juga cukup, ditambah pemupukan yang dilakukan berdasarkan hasil analisa tanah dan hasil analisa daun. Jadi sebenarnya bisa didapatkan nggak untuk petani? Bisa, Pak. Lakukan apa? Analisa tanah, analisa daun, kemudian analisa pupuk, Pak. Jadi kalau Bapak sebutkan saya harus pilih merek ini, merek ini, merek ini, mohon izin Pak, saya tidak akan bisa menyebutkannya Pak, karena masing mereknya satu Pak, banyak. Yang kedua, merek A ataupun B, saya juga tidak bisa menjamin ke kualitasnya karena belum dilakukan pengujian. Yang ada kami bisa merekomendasikan mungkin beberapa vendor yang bisa Bapak gunakan sebagai pemupukan karena itu terdaftar secara resmi dan umum dilakukan pengujian. Apakah bisa langsung digunakan sebagai patokan? Belum dulu Pak. Lakukan pengujian kadar pupuknya sesuai dengan enggak dengan eh, yang dikirimkan Pak. Nah, jadi itu juga perlu dilakukan. Dari hasil analisa daun dan analisa tanah lah bisa kita dapatin dosis untuk pemupukan Pak. Karena contoh Pak Arif, di mana lokasi izin Pak Arif? Saya di Jambi Pak, Tanjab Barat. Nah, di Iya. Jambi, Tanjung Jabung Barat, mungkin Iya. bisa nanti mendekati dari wilayah pembinaan dari Pak Zulnop Firman. Pak Zulnop juga hadir kalau nggak salah saya tadi saya cek ada di sini Pak. Pak Zulnop itu tim plasma kita di PT Agrowiana Agrowiana Pak ya. sekaligus menangani pembibitan Pak. Menangani untuk penjualan pembibitan di PT Agrowiana. Nah, tetapi kalau Bapak tanya dosisnya, tentu sudah akan berbeda Pak. Kami yang di Sumatera Utara dengan dosis Bapak yang ada di Jambi, baik itu dari sisi topografi, kemudian apa namanya tadi kelas lahan dan lain sebagainya. Begitu Pak Arif. Akan lebih dekat lagi dengan nanti yang di Tanjung Jabung Barat. Nanti bisa kita kontak Pak Arif dan juga kita hubungkan lagi Pak dengan Pak Zulno, Pak Arif. Oke Pak. Terima kasih Pak. Jadi ya Ya, mudah-mudahan ini menjadi pintu saya lah untuk menggunakan bibit ini Pak. Karena ya memang terus terang saya pemakai lama untuk tetangga juga Pak. Ya kan yang ada di Medan kan.
Ya, Sudah sekitar 30-an tahun kan. Apalagi sekarang ada yang dari Medan juga, ya kan. Yang ada Asia-Asianya lah belakangnya kan gitu. Jadi ini siap, mau siap, Arif. saya coba ya kan, sudah saya lihat juga, saya riset ya kan. Oh ini menarik bagi saya ya kan. Cuman itu saja sih. Tadi saya mau pengen tahu aja kalau SOP dari perusahaan atau rekomendasi dari perusahaan ada enggak, berarti sama lah semuanya gitu Pak ya. Tidak Betul, bisa betul, Pak. menyampaikan secara detail kan ya, umum saja gitu ya. Ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak, itu saya Pak, cukup Pak. Siap, terima kasih Pak Arif. Ya. Ya, baik. Terima kasih Farid dan terima kasih Pak Budi atas tanggapan yang telah disampaikan. Ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya dari Pak Rihan. Mau minta tips bagaimana rekomendasi pemupukan jenis Temba agar hasilnya optimal. Begitu. Terima kasih. Mohon izin tanggapannya Pak Budi. Mungkin tadi sudah menjawab sekaligus dari Pak Arif, Mbak Depi, karena memang dibutuhkan hasil analisa juga, apalagi Pak Rihan ini di Bangka dan saya kenal beliau ini suka siksa-siksa bibit, Mbak Depi. Ini tukang siksa bibit juga. Kenapa? Karena terkadang ditanam beliau di areal eks tambang. Nah, untuk pemulihan lahan, salah satu digunakannya varietas kami karena kata beliau itu lebih adaptif dalam kondisi-kondisi ekstrim. Kalau Mas masih gabung mungkin disuruh cakap aja dia. Ini Mbak Depi, ada itu Pak Rihan itu. Pak Rihan, Halo, selamat siang Pak Rihan. Pak Rihan ini bisa komentar mungkin Pak Rihan. Mohon izin Pak Rihan, apakah bisa diaktifkan audionya? Oke. Halo, selamat siang Pak Rihan. Udah close mungkin itu. Wah, lagi malu Iya. dia. Selamat Oh siang, ini. Bu. Oh iya, Pak Rihan. Apa kabar Pak Rihan, tukang Siap, siksa siap, siap. bibit? Alhamdulillah. Selamat puasa pertama, Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Gimana komentarnya Pak Rihan? Komentarnya, waduh, bukan tukang siksa bibit sih, Pak. Karena keterbatasan lahan, jadi dipaksakan aja. Ya, kalau untuk varietas Temba dan Spring yang telah kita tanam di lapangan, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka Barat, itu rata-rata sih karena keterbatasan lahan, jadi ditanam di bekas-bekas eks tambang lah. Ya, alhamdulillah lah, performa yang teman-teman tanam juga, alhamdulillah bagus. Tapi ada perlakuan khusus, ditambah jangkos dan bahan-bahan organik lah. Intinya untuk saat ini ya teman-teman yang telah nanam di eks tambang itu nggak kecewa lah untuk dua varietas keluaran ASD Bakri ini. Terima kasih Pak Rihan. Oke, oke Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rihan sudah mau bergabung bersama kita, Pak Budi. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak ya untuk sesi diskusi kita hari ini. Ya, Dan ya, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi diskusi kita hari ini. Maka kita dapat akhiri karena waktu juga sudah berjalan. Ini puasa, hari pertama puasa, takutnya nanti pada lemes ya kalau lama-lama begitu. Ya, baik. Mungkin sebelum kita, karena tadi sudah kita akhiri sesi diskusi, sebelum kita akhiri untuk sesi webinar hari ini, mohon izin kepada Bapak
Budi agar menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Padanya disilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin saya akhiri dengan pantun aja Mbak. Nanti makin lapar kita karena puasa gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, sungai gunung airnya jernih, cuaca panas topi di bawah. Cakep. Jangan salah memilih benih agar bahagia di hari tua. Yang Cakep. kemudian, Mantap. pelepah sawit awas berduri, tunas Cakep. daun kebun sendiri. Masa Cakep. depan semakin berseri karena pakai benih dari Bakri. Mantap. Nah, ya terakhir untuk kita pekebun semuanya, burung bangau, burung pipit, kami bangga jadi petani sawit. Oke. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Devi. Cakep banget, Pak. Terima kasih kembali untuk pantunnya ini. Jadi saya nanti mau pantun juga ini untuk membalasnya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan, mohon izin Bapak, ini ada sertifikat penghargaan atau ucapan terima kasih kami dari Gamal Institute. Mohon izin untuk operator bisa ditampilkan slide-nya. Izin untuk bisa di slideshow. Ya. Ya, Bapak, mohon izin ini ada ucapan sertifikat diberikan kepada Bapak Budi Setiawan Nasution sebagai partisipasi kita pembicara dalam webinar Benih Sawit Week sertifikasi perkebunan Gamal Institute dengan tema mengenal varietas unggul dan tata cara pemesanan benih di PT Bakri Sawit Unggul pada hari Kamis 19 Februari 2026. Mohon izin kita bisa ambil dokumentasi terlebih dahulu. Pak Budi, Ya, saya pandu 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih. Dan saya juga mengundang kepada seluruh peserta webinar hari ini yang tidak ada halangan. Disilakan Bapak Ibu bisa dapat mengaktifkan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menampilkan pose terbaiknya. Baik, saya mengundang bersama Bapak Ibu yang tidak ada halangan agar bisa mengaktifkan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menampilkan pose terbaiknya. Ya, mohon izin untuk sesi foto akan saya pandu. Boleh jempolnya, boleh senyum terbaiknya, disilahkan. Ya, mohon izin saya pandu 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Masya Allah luar biasa sekali ya untuk webinar hari ini. Banyak pesertanya dan juga sangat interaktif sekali luar biasa. Ya baik Bapak Ibu, Alhamdulillah, alamin. Demikianlah untuk webinar kita hari ini. Webinar Gamal Institute. Apa Ya, itu mohon tuh? maaf Pak, ini tadi ada kendala. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Demikian untuk webinar Benih Sawit Week dengan tema mengenal varietas unggul dan tata cara pemesanan benih PT Bakri Sawit Unggul. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Saya mengucapkan mewakili dari Gamal Institute mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Budi Setiawan Nasution, Seed Sales terima and Marketing kasih. Head di PT Bakri Sawit Unggul. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini yang sangat luar biasa. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah inovasi dan juga menambah relasi tentunya. Dan tadi sudah diakhiri dengan pantun ya. Jadi saya mohon izin untuk pantun juga. Asik. Beli pompa di perempatan. Pulangnya mampir beli besi.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Awas terbayang senyum manis MC. Mantap. Saya Devi Sip. Latifatul Fitri Ui, selaku Master of Ceremony. Mohon pamit undur diri dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devi, Bang Terima Wawan. kasih Pak Budi. Terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu yang Ya, lainnya. Budi, ditunggu kedatangan kabar. Siap, siap, Pak Supriyatin. Kemudian ada mitra penangkar kita, BTS, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata. Izin live, Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum Bang Anda warahmatullahi ditunggu aja subuh wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sampai jumpa di lain kesempatan.